Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di session video saya kali ini. Seperti biasa saya akan memperdengarkan kepada teman-teman semua kisah-kisah keajaiban salawat dari narasumber yang saya wawancarai. Tapi sebelumnya saya ingin berpromosi dulu ya, bahwa teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin Aja, ini buku yang jilid 1 dan ini buku jilid 2, silahkan teman-teman order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan setiap pembelian buku yang jilid 2 saya akan memberikan satu gratis tasbih digital ya. Kemudian saya juga punya produk ya, tasbih digital, ada yang warna pink, ada juga yang warna hitam seperti ini. Tasbih digital ini bisa di charger listrik ya, seperti ini. Dan alhamdulillah ini insyaallah ini bisa tahan lama ya. Teman-teman bisa order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Saya sendiri menggunakan ini setiap harinya, dan ini ada 5 layar ya, ada lampunya juga untuk kalau kita berada di kegelapan bisa layarnya terlihat ada lampunya begitu. Dan teman-teman kalau ingin order air salawat juga, ini ada kemasan yang 2 liter. Silahkan teman-teman order ke nomor yang tadi, ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Nah, air salawat ini adalah air yang kita doakan dengan selawat Jibril, selawat Ibrahimiyah, selawat Nariyah. Kita kombinasikan dengan hingga ribuan kali selawat dan dicampur dengan doa-doa yang lain. Alhamdulillah sudah sangat banyak membantu para jemaah, membantu teman-teman di berbagai penjuru, sudah merasakan khasiat dan kesembuhan. Ada yang sakit stroke sudah alhamdulillah sudah sembuh, ada yang sakit pembengkakan empedu, ada yang sakit ada yang sakit stroke sudah sembuh ya, ada juga sakit gondok sudah sembuh juga. Banyak sekali penyakit-penyakit yang alhamdulillah sudah dirasakan kesembuhannya oleh teman-teman setelah minum air salawat ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin mencoba pengobatan dengan menggunakan air salawat ini, silahkan diorder saja di WA dengan 0812 771 62924. Dan untuk pemesanan air ini ya, tasbih juga buku, itu kita bisa juga mengirimkan ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan berbagai negara. Insyaallah kita bisa kirimkan. Langsung saja di order ke WA yang saya berikan tadi, yaitu 0812 771 62924. Oke, silakan di order, saya tunggu ordernya, dan kita menyaksikan video wawancara saya berikut ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Iya, Ustaz. iya, dengar suara saya? Iya, Pak. Saya dengar. Oke, Ibu peserta grup saya ya. Iya, katanya ada testimoni yang mau dikisahkan. Boleh dong diceritakan sejak awal mengenal salawat sampai kemudian sekarang. Kemarin katanya ada keajaiban gitu ya. Saya sih mengenal salawat itu udah dari 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah, kejadian-kejadian keajaiban-keajaiban itu selalu ada. Kayak misalnya diberangkatkan umroh secara gratis, terus diberi modal, terus banyak lah gitu. Cuman kan kesalahan saya itu cuman satu. Kalau dikasih keajaiban, saya itu masih kemarin-kemarin itu kayak masih boros-boros gitu Pak Ustadz, masih suka riba, misalnya kredit apa atau ada uang apa gitu loh Pak Ustadz. Jadi saya itu sekarang yang baru saya sadari itu, itu yang harus saya hilangkan gitu. Kayak kemarin saya itu dapat keajaiban pulang umroh nih. Saya kan pengen umroh nih, udah lama nggak umroh, berapa tahun nggak umroh. Saya baru, kan saya banyak tuh di YouTube kayak misalnya ustadz-ustadz yang lain ya gitu. Ada yang Adrikni, Monjiat, Ibrahim.
katanya kalau mau umroh banyakin sholawat Ibrahimiyah. Nah saya dawamkan nih 2 minggu. Saya udah bener-bener nangis banget. Saya bener-bener yang namanya di sujud saya tuh berasa kalau saya tuh lagi di Masjid Nabawi gitu ya. Sampai saya rindu gitu. Ya Rasulullah, saya rindu. Nggak sampai 2 minggu, tiba-tiba mertua saya telepon. Mau umroh katanya. Mau lah, aku bilang gitu. Gini dulu, sebelum itu saya tuh saking maunya, saya punya saudara nih, misalnya bawa 7 dapat 1 gratis gitu ya. Saya itu yang namanya udah keliling ke seluruh kota ini, ke pesantren, kemana, ajakin orang untuk berangkat umroh 7 orang itu nggak dapat, Ustadz. Sudah susah payah saya cari jamaah untuk saya gratis umroh itu nggak dapat sama sekali. Sampai saya nangis lagi. Saya kan sudah dawamin sholawat Ibrahimiyah ini sudah banyak ya setiap hari. Terus sholawat Jibril 4444, terus munjiat gitu, tapi nggak banyak-banyak. Saya nangis lagi nih, kok saya nggak dapet gitu loh. Saya kan mau ke tanah suci, kok saya nggak dapet orang yang 7 orang ini nih supaya saya gratis. Akhirnya kebesokannya mertua nelfon lagi, saya sapu-sapu gitu. Mau pergi umroh? Mau lah, emang bener. Boleh, tapi ajak suami saya, anaknya beliau gitu. Karena kan selama ini nggak mau terus, suami saya itu kalau disuruh umroh itu nggak mau gitu. Akhirnya saya ngomong, mau ya pergi umroh. Ya udah, katanya alhamdulillah kamu. Halo. Ini suami dari bertahun-tahun saya ajakin nggak mau, akhirnya mau. Ya, jelas nggak Pak Ustadz? Terus? Halo. Iya tadi yang gila. Akhirnya mau Halo. keajaiban sholawat ya. Iya, kedengeran Pak Ustadz? Iya, kedengeran. Lanjut. Iya, keajaiban sholawat kan akhirnya suami dengan senang dengan ikhlas mau pergi gitu. Akhirnya kan saya itu sujud nih. Oh ini bener-bener ya keajaiban sholawat Ibrahimiyah itu untuk bisa pergi umroh itu benar. Yang namanya gratis itu benar-benar Pak Ustadz, tiketnya, visanya, sampai perpanjang paspor, sampai baju pergi ke sana, sampai kaos kaki, sampai bekalnya, sampai oleh-olehnya udah disiapin semuanya. Saya cuman keluar uang sekitar 700.000 yang pribadi ini. Benar-benar luar biasa itu. Itu akhirnya yang diajak mertua ini Mbak sudah umroh yang keberapa? Kedua. Yang sebelumnya itu di umrohin juga sama mertua atau sendiri atau gimana? Enggak, itu saya bayar sendiri sebelumnya. Tapi suami nggak mau tuh waktu itu, sama tua udah gini, ajakin katanya, dibiayain, nggak mau sama sekali. Mungkin karena saya bersolawat itu, jadi kebuka hatinya, mau pergi nih. Saya benar-benar di sana itu saya dapat juga amanah, malah jadi ngebimbing, yang pembimbingnya itu nggak ikut. Jadi saya tuh jagain jadi pembimbing di sana. Bawain nenek-nenek nih berapa kali ke Hijri Ismail, saya masuk itu bawa nenek-nenek tuh berkali-kali saya masuk ke dalam Hijri Ismail tuh berkali-kali, ke Raudhah juga sama. Itu Masya Allah banget. Terus saya pulang di sana kan saya berdoa, saya kan lagi diuji nih perekonomiannya, karena lagi drop gitu usaha saya. Di sana saya berdoa ya dapat keajaiban, kan saya udah nggak punya usaha, semuanya tutup gitu. Akhirnya pas pandemi kan tutup semua usaha saya Pak Ustadz, semua tutup, toko baju, restoran segala macam gitu. Di sana saya berdoa, saya mau dapat usaha lagi gitu. Akhirnya pas pulang dari umroh nggak lama, 3 minggu, tiba-tiba ada orang yang mau nggak dilamain, kasih modal ke saya. Ini usaha, total modalnya ini 400 juta katanya gitu. Kamu usahain. Saya usahain tuh ya kan pulang dari umroh. Saya usahain, saya bikin. Tapi kan saya masih pribadi saya yang itu ya. Saya sih merasa tafakur sendiri-sendiri. Saya masih suka ria yang kalau makanan diposting gitu loh Pak Ustadz. Terus masih suka ke mall, bersenang-senang kayak gitu. Jadi nggak bisa amanah itu ya, salah saya lah. Saya masih suka riba, kredit ini, ada orang yang nawarin ini cicilan mau gitu loh, kayak gitu.
Oke. Jadi usaha saya tuh kayak nggak jalan gitu loh Pak Ustadz. Akhirnya saya ketemu ini nih, Adrik nih katanya, pertolongan, sholawat pertolongan. Sholawat pertolongan saya, Pak Ustadz tuh suka ada ya. Saya tuh kan suka nonton, tapi kayak nggak ditontonnya nggak lama. Kayak nggak masuk akal lah, terlalu berlebihan gitu ya dalam hati saya. Karena kan masa sih sampai ada yang ATM terisi kayak gitu ya. Saya tuh kayak ini sih terlalu lebay gitu ya. Saya ini lagi Adrik nih gitu. Akhirnya ada lagi nih keajaiban, tapi saya lihat Pak Ustadz juga Jibril, coba, tapi nggak banyak-banyak. Jibrilnya itu 1000 sehari, 1000 aja ngikutinnya, tapi nggak sampai berapa gitu. Adrik nih, saya dapat modal lagi, dikasih lagi gratis. Bukan gratis, maksudnya nih modalin lagi 100 juta. Yang ngasih modal siapa, saya, Mbak? Pak Ustadz. Yang ngasih siapa? Ada saudara. Itu ngasih atau Saudara. atau dipinjamnya atau gimana sih? Bagi hasil gitu, 150 juta lah, satu teman saya, satu saudara saya, jadi saya nerima uang tuh 150 juta Pak Ustadz. Itu keajaiban lagi. Oke. Tapi salahnya saya malah masukin ke saham Pak Ustadz. Itu saya benar-benar, aduh ya Allah, saya terus melakukan kesalahan Pak Ustadz. Jadi saya main judi lah istilahnya ya, main saham gitu. Mas, seminggu, 2 minggu Pak Ustadz, itu uang 150 juta habis semuanya. Sampai saya itu satu hari yang nama kayak orang stres, yang di kamar udah nggak mau ketemu siapa-siapa, udah kayak, untung kan ada saya udah mulai istiqomah lagi, ya Allah gitu, saya minta maaf lagi. Akhirnya ada Pak Ustadz nih, saya kan penasaran gitu, bener nggak gitu. Terus akhirnya saya dawamin coba, tapi masih 1000 gitu. Sampai saya tonton nih semuanya, tapi belum masuk ke hati gitu loh Pak Ustadz, masih biasa aja gitu. Akhirnya saya itu kayak dikasih kesalahan lagi, kayak kasih kesalahan lagi, kayak gitu, bikin kesalahan lah. Akhirnya saya lupa ya. Saya coba untuk istiqomah. Waktu itu saya coba 2000, 3000. Akhirnya saya lupa. Saya coba 2000. Tapi suami saya tuh nggak, sholatnya itu kayak bolong-bolong gitu Pak Ustadz ya. Oke. Bolong-bolong. Suami saya itu sedang diuji juga, karena di tahun politik usahanya kan PO nggak ada gitu. Setahun ini benar-benar diuji banget gitu, kami berdua. Apalagi saya yang selalu melakukan kesalahan. Oh iya gini, ada yang menawarkan, teman saya menawarkan, mau nggak katanya dapat pinjaman. Ya itulah, saya selalu melakukan kesalahan itu, pinjaman. Kalau ini dapat sampai 2M katanya, nggak usah dibalikin. Kayak itu, saya pikiran masih ke situ, masih buruk saya itu, masih gitu, masih kepincut gitu. Oh gimana? Iya, bakal cair nih 2M. Tapi bayar dulu di awal 100 juta, nggak bisa enggak gitu Pak Ustadz. Saya itu kesalahannya lagi. Akhirnya saya ke temen nih, ada yang mau kasih pinjam 100 juta gitu untuk masuk ke situ. 100 juta nih saya masukin. Ternyata ya mungkin Allah itu sudah tidak mau lagi. Kayak misalnya saham itu saya gagal, nggak mau saya dengan dunia yang begitu lagi, riba lagi mungkin Pak Ustadz ya. Saya terus dikasih peringatan kegagalan terus. Akhirnya saya masukin 100 juta pinjam ke temen nih. Pas gitu gagal nih. Orang yang punya uang itu udah ngamuk-ngamuk ke saya, mau ke polisi, jadi 100, jadi 200 juta Pak Ustadz, saya harus balikin uang. Saya diamuk-amuk, mau dimasukin ke polisi, orangnya datang ke saya gitu. Nah ini mulai Pak Ustadz nih, mulai saya ngikutin Pak Ustadz. Saya coba 5.000, tapi belum di tahajud, belum yang di tahajud masih 500, masih 1000, enggak 1000 lah, masih 500 di tahajud itu. Tapi ada keajaiban setelah saya melakukan Jibril ini. Keajaibannya
udah saya mau dipolisikan, harus ganti uang. Dari mana saya uang 200 juta gitu, harus ganti ke dia. Saya punya tanah nih, tanah yang udah lama banget. Ini tanah yang sudah hampir 10-14 tahun nih beli tanah ini 2 hektar ya. Tapi baru di sertifikat ini 8.000. Saya nggak pernah yang namanya sertifikatnya aja nggak dibawa di orang yang urusnya. Udah saya anggap ya gitulah, nggak ada pemasukan. Sama si yang jaga ini memang di tanemin apa, tapi saya nggak pernah minta, nggak pernah kesana juga, nggak pernah gitu. Akhirnya saya ada kepikiran, mungkin keajaiban ya, dari sholawat Ibrahim ini saya udah 5.000 nih, sudah 5.000, 7.000, sudah mulai nih saya tontonin semua testimoninya Pak Ustadz itu, sudah saya tontonin semuanya. Akhirnya saya datang nih ke yang jagain tanah ini, Pak, sertifikatnya mana tanah saya? Ada, katanya gitu. Akhirnya saya ambil, saya tawarin ke yang saya punya hutang ini, Pak, mau nggak saya ganti dengan tanah saya? Alhamdulillah mau, padahal kan tanahnya jauh gitu, di inilah gunungan lah, tapi nggak terlalu gunung, masih pinggir jalan gitu. Mau Pak Ustadz, alhamdulillah. Akhirnya dia ke tempat saya, balik nama ke dia, nggak apa-apa. Saya dalam hati saya kehilangan tanah, yang penting masalah saya nggak berlarut yang gawat gitu ya, sampai saya mau dipolisikan seperti itu. Alhamdulillah tuh keajaiban pertama saya dari sholawat Jibril ini Pak Ustadz. Saya mulai nih di duha dari 7.000 itu tuh, saya mulai tahajud masih 1.000 gitu, masih 1.000 di duha. Saya itu sudah 2 tahun rajinnya, itu benar-benar rajin bangun tahajud, nggak pernah lewat, duha nggak pernah lewat. Tapi karena mungkin sayanya masih terus melakukan dosa ya, jadi kayak keajaiban, dikasih lagi musibah kayak gitu Pak Ustadz. Akhirnya kan saya merasakan ini keajaiban ya, malah saya dikasih HP gitu loh, dikasih uang sama si orang yang menghutang ini, dikasih uang. Kebalikan, malah saya dikasih modal gitu, dimodalin sama si yang menghutang ini, kan aneh gitu. Saya nggak punya HP, HP-nya rusak, dibeliin HP gitu. Terus dikasih modal lagi. Boleh tahu dia kasih modal berapa, dan modal. Itu harga HP-nya berapaan ya? Sedikit. Enggak, HP-nya kecil lah, cuma 2 juta. HP buat usaha maksudnya. Usaha buat dayang usahanya. Terus dikasih modal cuma sedikit, ya 15 jutaan lah gitu ya, sama total semuanya. Bayar ini itu. Terus akhirnya saya mulai nih dengerin lagi testimoni ke bawah nih, yang berapa miliar itu tuh, berapa ya, 7 miliar ya, itu siapa gitu. Saya di situ baru berpikir, oh iya, riba saya ini yang harus diperbaiki ini. Kehidupan saya sudah tidak pernah lagi kasarnya nih, kalaupun saya punya tutupan, lebih baik saya berdoa, bersolawat, daripada saya minjam lagi ke orang yang ada ribanya gitu Pak Ustadz. Tapi alhamdulillahnya ada aja gitu keajaibannya. Tiba-tiba saya bukannya, tadinya kan kalau misalnya ada yang harus ditutup, sibuk nih saya berdoa itu, tolong si ini disolehkan gitu ya. Di dalam doa saya tuh kayak ada target orang gitu loh Pak Ustadz, kayak orang, ya Allah, solehkan orang ini, memberi saya pinjaman kayak gitu. Kalau setelah saya itu ngedenger yang itu ya, yang testimoni 7M itu, oh iya, saya harus pasrah, saya harus ikhlas. Doanya bukan meminta pertolongan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi setiap di doa saya mau dimarahin orang, pasrah, ya Allah, saya tidak mau makan lagi riba, saya tidak mau memakai lagi riba. Alhamdulillah tuh, jadi kayak diperbaiki mungkin ya, sedikit demi sedikit. Sampai saya mengikuti nih yang 25.000 katanya. Jangan kurang dari 25.000 kalau misalnya masalahnya berat nih gitu. Itu sekitar berapa ya, 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu. Yang keajaiban itu, yang dikasih tanah tuh udah ya saya rasain. Nah, saya testimoni itu lagi saya doakan. Enggak 2 bulan, 1 bulan lebih lah yang lalu. 1 bulan kayaknya. Belum 25.000 itu kayak udah baru 3 minggu ini Pak Ustadz, 25.000 per hari. Jadi dari tahajud saya 10.000 sampai subuh. Oke. Nah,
dari subuh itu kayak mulai subuh beres sampai nanti malam sebelum tidur itu target harus 25.000. Alhamdulillah seminggu saya mendawamkan 25.000 full gitu. Akhirnya ada lagi nih keajaiban, maksudnya peluang-peluang ya. Tiba-tiba dari Dubai mau kasih modal investor, tapi saya masih berpikir sekarang ini kayak saya itu nggak mau ada lagi yang namanya modal terus saya harus mengganti karena kemarin kan setelah saya saya main saham lagi tuh, usaha saya yang tadinya mau bagus ini jadi hancur Pak Ustadz. Jadi kayak saya tuh kasih modal ke saudara teman saya pinjam uang temen nih, kasih modal ke saudara saya 400 juta bikinin usaha. Si tempatnya ini sama si saudara saya dijual ke orang lain, jadi barang-barang saya semuanya nggak ada yang mau bertanggung jawab. Sementara teman saya kan harus balikin, jadi saya tuh sekarang dikejar-kejarnya yaitu saya harus balikin ke teman saya totalnya 600 juta lah. 600 juta saya harus balikin. Saudara saya nggak mau bertanggung jawab. Nah ini yang jadi PR saya kan gebernya itu ini, tujuan saya itu supaya ada solusi lah bagaimana sih yang beli baru tempatnya itu disolehkan untuk membayar semua yang jadi barang saya sesuai dengan pengeluaran gitu loh. Kan tetap masih nggak mau gini, itunya orang-orangnya. Ini saya tuh, suami saya nggak pernah tahajud Pak Ustadz, duha juga gitu, cuman sholat aja lah 5 waktu, berzikir kadang-kadang gitu. Akhirnya saya pusing lah gitu. Saya kan suka berjamaah masuk nih grup nih, belum lama kan. Baru ya nggak lama lah, sebulan mungkin ya. Sebulan, baru sebulan ini saya rajin 3 minggu lah saya rajin berjamaah, kan bikin air tuh, air selawat tanpa sepengetahuan suami. Jadi kalau misalnya pagi-pagi nih saya siapin minum sama kopi, saya kasih ke gelas gitu diminum. Saya kasih lagi ke gelas, masih kalau saya gini minum di air selawat nggak mau gitu, maksudnya kayak masih nolak lah hatinya gitu. Saya kasih nih pelan-pelan. Kalau di botolnya minum, saya sengaja nih beliin botol minum, saya bilang gini, jangan pakai gelas lagi biar nggak banyak cucian atau biar praktis nih, botolnya bisa dibawa kemana-mana, padahal isinya isi air selawat. Saya kasih full ya, saya bohonginnya begitu supaya praktis bawa botol di dalam rumah pun jangan pakai gelas, padahal saya isi semuanya itu pakai air selawat. Tapi alhamdulillah baru seminggu saya kasih air selawat itu banyak banget perubahan suaminya Pak Ustadz. Gimana mau perubahannya? Rajin ibadah. Iya, perubahannya nanyain ini tasbih digital mana katanya, coba mau nyobain selawat gitu loh. Saya kan kayak Masya Allah, yang bersikeras saya kasih, saya di kantornya saya simpenin tasbih selawat nggak dipakai. Kalau setiap sholat saya simpen nggak dipakai, susah banget untuk ngajakin. Cobain deh keajaiban selawat, aku bilang gitu. Aku udah sering ngalamin, tapi kayak hatinya masih tertutup. Tapi mungkin karena air selawat itu ya, air selawat itu diminum terus setiap saat gitu sama beliau, akhirnya kan hatinya terketuk. Sini katanya coba salawat Jibril aja yang singkat, aku bilang gitu. Akhirnya dia mencoba, tapi kan masih 500, masih 1000. Salatnya juga mau baca Waqiah, mau baca Yasin gitu. Sampai akhirnya dia itu bisa 2 jam loh berzikir, berselawat itu di sejadah pas setiap udah sholat. Itu kan saya kan keajaiban gini dalam hati saya kan kata orang yang 7M itu nggak nyampe seminggu 3 hari juga udah ada perubahan ya. Kan di telepon katanya udah bebasin aja hutangnya. Tapi kalau saya udah 25.000 selama seminggu, malah tambah marah orangnya Pak Ustadz. Yang teman saya mau nagih yang saudara saya itu, bukannya saya dalam hati berpikir mungkin juga ke saya mau ya udahlah dibebasin gitu ya, pikir saya, karena saya sudah 25.000 nih seharian. Tapi ternyata enggak. Yang saya pikir suami saya ini yang keajaibannya gitu loh Pak Ustadz. Jadi kan enggak selalu dengan seperti apa yang kita pikirkan keajaiban itu, ada aja yang lain ya. Kayak anak saya yang paling gede itu jadi
rajin, jadi nurut, jadi selalu karena saya kasih itu semuanya. Pokoknya sekarang itu ya, sehari itu saya galon di meja makan itu semua orang harus minum air selawat itu. Ada tamu siapapun saya kasih air selawat itu. Nah suami itu saya kan kaget bisa sampai 2 jam setiap berzikir dan bersalawat. Dia bilang nih udah 10.000 gitu ya, tapi ditotalin sama beliau itu, jadi kayak nggak sehari ditutup, enggak, jadi buat 3 hari misalnya gitu, masih tetap itu continue gitu, nggak apa-apa kan, pelan-pelan. Dengan begitu aja kan saya sudah seneng tuh puasa. Alhamdulillah setiap hari puasa tarawih, jauh banget yang namanya dengan suami saya masih di tahun kemarin aja dengan sekarang itu udah jauh banget. Kalau tahun kemarin sempat ada yang nggak puasa ya kalau tahun yang lalu? Suami saya enggak lah, masih bolong-bolong, masih susah itu kalau laki-laki ya? Kan begitu Pak Ustadz, masih susah banget. Tahun ini beda banget ya? Tahun nggak ada bolong sama sekali. Dia itu yang namanya saya tahu dia nggak bolong sama sekali sama tarawihnya, jauh banget pokoknya. Akhirnya tapi suami saya nggak pernah tahajud. Maksudnya salawat juga baru 3.000. Dan mungkin ya Allah itu memberi porsinya, keajaibannya beda-beda ya buat saya. Atau kalau suami saya kan mungkin kepala rumah tangga ya, yang ditargetkan sekarang sama Allah diberi keajaiban suami dulu. Nah pas 4 hari yang lalu, hari Kamis ya, hari Rabu nih, kan saya tuh selalu kasih link-link tuh di Instagram apa, sholat apa tuh selalu dikasih, pokoknya dimasukin, didedetin aja pokoknya ke suami saya link-link yang tentang agama-agama. Akhirnya dia mencoba katanya sholat duha. Kan biasanya sholawat itu cuma 100.000 dari 3.000. Ini coba sehari dia 5.000 sholawat Jibril. Katanya selama seminggu dia nggak berhenti sholawat Jibrilnya pasti 5.000. Nah di hari Rabu selawatnya itu dicobain sama beliau itu dengan sholat duha yang 6 rakaat. Oke. Sholat duha 6 rakaat, selawat Jibril 5.000, tawasulan katanya yang ada jailani gitu ya Pak Ustadz, katanya dibaca, terus surat Yasin, salawat 5.000. Belum sampai 3 jam ditelepon sama bapaknya, ini katanya mau uang, katanya cuma 500.000. Dia telepon ke saya tuh, langsung dikirim uangnya semuanya, disisain 50.000 buat dia. Ini uang apa? Ini keajaiban salat duha, katanya. Sebelum berangkat ke kantor, salawat dulu, katanya, salat duha dulu 6 rakaat, terus baca tawasulan, surat Yasin, salawat Jibril 5.000. Langsung ditelepon, katanya, dikasih. Kan doanya gimana? Doanya begini, dalam doa katanya. Coba ya Allah, kalau misalnya salat duha ini ada keajaiban dan salawat ini, coba tunjukkan, katanya, ke saya gitu. Bener, katanya, 3 jam langsung ditelepon, dikasih uang 500.000. Ya masih sedikit, tapi kan ada ajaibnya. Iya, besok mau coba lagi, katanya gitu. Dia coba lagi tuh besoknya dengan yang sama begitu. Sholat duha 6 rakaat, tawasulan, Yasin, sama Jibril 5.000 kali itu setelah sholat duha itu. Pas gitu 3 jam dia ke kantornya, lagi diem katanya ya, lihat orang kerja, lagi ngawasin orang kerja. Dia sambil terus aja katanya bersolawat Jibril. Bapaknya nyamperin, kan tahu nih belum ada PO masih. Jadi selama setahun ini tuh ngikut-ngikut bapaknya aja, ada orderan apa gitu. Oke. Ditanya, mau usaha lagi? Iya, katanya mau usaha lagi. Ya udah, katanya. Nanti sama mamahnya, sama mertua tuh. Oke. Sok aja sama mamanya nyamperin, dikasih usaha lagi, dikasih uang 200 juta Pak Ustadz. Itu yang namanya suami tuh nelpon langsung ngasih kabar gini. Ya kasih kabar yang saya kirim itu buktinya. Langsung dikasih modal lagi. Alhamdulillah, aku bilang, bener kata dia, dahsyatnya itu sholat duha dan salawat, dia bilang gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya yang 25.000 siang malam jam 1 malam udah bangun, udah
tahajud segala macam sampai nggak mau kelewat apapun, tapi ternyata yang dikasih keajaibannya suami, melalui suami gitu ya Pak Ustadz ya. Rezekinya lewat suami, tapi sama kan aja. rezeki satu keluarga juga kan jadinya. Iya. Jadi sekarang alhamdulillah ada lagi usaha baru. Insya Allah. Itu yang 200 juta langsung, lagi yang 200 juta langsung digunakan untuk usaha, Pak. Udah digunakan sekarang. Langsung. Udah dibeliin, dimodalin buat beli bahannya. Itu berapa? 170 juta buat beli bahannya, terus perlengkapan, karena ini kan usaha baru lagi. Jadi kayak di sama mertua itu dibangunin lagi pabrik baru gitu. Jadi boleh beda tahu item. Usaha Sambil apa sih? nunggu yang itu yang usaha. Di bidang apa? Saya di kulit ya. Jadi mau sekarang merambat ke produksi kerupuknya. Tadinya kan bahan sambil nunggu usaha yang itu ada PO lagi, bagus lagi, stabil lagi. Ini dulu usaha yang baru. Jadi bikinin pabrik baru gitu Pak Ustadz. Itu udah benar-benar. Sekarang ini ya suami ya kemana-mana itu. Jadi kayak kalau papasan lewat, saya lagi selawat, beliau lagi selawat. Jadi anak saya yang kecil juga, anak saya semuanya itu banyaklah mengalami keajaiban anak-anak kecil. Jadi kalau misalnya mau apa gitu, mereka berpikir begitu ya, mau apa, mau mainan tiba-tiba langsung dibeliin kayak gitu yang kecil-kecil. Yang masih kelas 1 SD itu udah ribuan loh. Dia tuh sholawatnya rajin. Kalau saya di perjalanan nih kan 40 menit. Anak saya dua-duanya yang kelas 4 SD sama kelas 1 tuh sholawat di jalan. Pulangnya pun bersolawat lagi gitu. Saya benar-benar tanamkan ke mereka bersolawat lah. Tapi sholawatnya itu jangan karena meminta harta. Jadi salahnya begitu. Selama ini target nih Pak Ustadz, baru sekarang ini saya berpikir target 25.000 untuk mendapatkan ini, enggak. Saya sekarang itu targetnya saya seperti memberikan janji kepada Rasulullah SAW. Jadi kayak saya bersalawat untukmu karena mau mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat gitu loh Pak Ustadz. Karena saya kan kemarin sampai berdoa ke Allah tuh gini, ya Allah saya yang berdoa, suami saya mau dikasih kayak suami saya yang rezeki yang benar-benar pure gitu loh, mau yang tanpa ada lagi bagi hasil atau riba gitu. Ini yang sekarang saya doain aja, nanti saya kalau sudah semuanya beres, keajaiban yang lain, testimoni yang tinggal ada beban saya lagi ini nih, mudah-mudahan ya, saya sekarang sedang berusaha untuk bisa bangkit lagi dan menyelesaikan semuanya. Oke, Mbak, mau tanya nih, sebelum-sebelumnya mertua itu emang sering ngebantuin misalnya ngasih modal untuk keluarga, tapi memang baru kali ini atau gimana? Sering lah Pak Ustadz, cuman kan dalam setahun ini enggak, ya sering, cuman ya itulah, kami itu sering dikasih, tapi karena kaminya masih belum, suami saya ya terutama, masih juga sama kartu kredit gitu loh Pak Ustadz, kredit apa gitu. Kan kemarin saya bilangin juga ke suami, sekarang suami nggak berani sama sekali sentuh yang namanya riba, makanya dikasih lagi gitu. Jadi kami itu kayak ya itulah, masih suka makan selalu di luar, beli makanan tuh jutaan apa gitu loh Pak Ustadz. Jadi kayak sekarang saya tuh dengan suami berkomitmen berdua, kita harus menyelesaikan dulu semuanya apa, mau lagi pergi umroh lagi gitu, berdoanya kayak gitulah, lebih memperbaiki diri. Jadi apa yang diberikan lagi amanah sama Allah itu bisa jadi lancar, jadi maju lah gitu loh Pak Ustadz. Jangan apa-apa berhenti di jalan, usahanya ini lagi gitu. Kayak minta sekarang lebih, insya Allah lah, mudah-mudahan dengan kami bisa istiqomah salawat, berdoanya, sholatnya ya. Kalau misalnya kami sekarang diberikan amanah, bisa langgeng, bisa maju, bisa besar gitu loh Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Itu sih. Oke. Berat banget, capek perjuangan kami itu. Iya, capeknya itu karena mungkin ada hal-hal yang masih dilanggar itu ya. Coba kalau misalnya berkomitmen, betul-betul lurus gitu ya, insya Allah mudah-mudahan nggak ada lagi. Iya. Amin. Oke Mbak, terima kasih lo sudah berbagi cerita di sini. Iya, sama-sama Pak Ustadz. Iya, semoga menjadi lain aja ya, semuanya lancar Pak Ustadz. Amin. Pak Ustadz sehat-sehat.
Iya, oke. banyak rezekinya juga. Amin, amin ya Allah. Terima kasih ya. Oke, kesan-kesannya setelah mengikuti selawat berjamaah setiap hari bagaimana sih? Ya ini keajaibannya, suami saya kan dikasih rezeki berubah. Oh gitu. Itu saya selalu nangis-nangis itu, saya mau imam yang soleh gitu, yang soleh. Sekarang anak-anak saya subuh aja beliau selalu ngajak sholat berjamaah, selalu jadi imam di subuh pun. Itu luar biasa, nikmat yang lebih dari harta apapun Pak Ustadz. Oh gitu ya. Suami Nggak yang pernah soleh, kebayang yang bahwa ibadahnya kuat itu. Mbak nggak pernah kebayang kalau yang dulunya suaminya kayak model nggak pernah, jarang puasa, tapi tiba-tiba berubah drastis 180 derajat kayak gini tuh nggak kebayang sebelumnya ya? Nggak kebayang Pak Ustadz, itu luar biasa, Masya Allah banget. Itu harta yang lebih berharga daripada harta apapun gitu. Saya bersyukurnya sama Allah, itu nikmat, ini baru nikmat gitu. Bener-bener sekarang sedang menikmati nikmat, dikasih uang berapapun terasa nikmat banget sekarang Pak Ustadz. Beda dengan dulu, miliaran berapapun kayak kayak biasa aja gitu. Kalau sekarang ini dapat kayak gini, dapat uang sering kan, sebenarnya sudah ya, suami itu 200 juta mah udah kayak berapa kali lah sama mamanya dimodalin sama bapaknya. Tapi kayak sekarang ini dinikmatinya sama suami, berpikirnya keajaiban gitu loh. Kayak lebih bersyukur banget gitu Pak Ustadz. Nikmat luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Ustadz ya, yang saya sudah meremehkan sebelumnya. Oh gitu. Ternyata ya, alhamdulillah Pak Ustadz. Makasih banget. Saya selalu insya Allah nggak kelewat selalu itunya berjamaahnya. Amin, amin. Oke. Istiqomah terus ya. Oke, kita akhiri dulu Mbak ya percakapan ini ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah tadi kisah ataupun testimoni dari seseorang ya yang tidak mau disebutkan identitasnya. Beliau ini adalah seorang peserta grup saya, grup salawat berjamaah. Alhamdulillah merasakan sekali keberkahan setelah ikut di grup salawat berjamaah yang kita adakan setiap harinya. Yang awal mulanya ya hidupnya begitu banyak mengalami kesulitan, berbagai macam kesulitan datang. Kemudian suaminya yang juga banyak problem, tapi alhamdulillah dengan keberkahan selawat Allah rubah semuanya. Allah kasih keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Teman-teman, seandainya teman-teman ingin ikut join di grup WA selawat berjamaah bersama saya, boleh mendaftarkan diri. Silakan daftarkan diri Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan sebagai informasi juga bahwa untuk mendaftarkan diri tidak free ya, jadi harus berbayar. Tapi berbayarnya hanya untuk pendaftaran saja. Di bulan-bulan berikutnya, di waktu-waktu yang berikutnya tidak ada pungutan biaya apapun. Dan insya Allah keanggotaannya tidak tanpa ada batasan waktu. Oke, begitu saja. Dan teman-teman yang ingin juga berpartisipasi, ingin memberikan testimoni atau kisah-kisah salawat, keajaiban salawatnya yang ingin ditayangkan di channel YouTube ini, silahkan langsung saja juga kirimkan ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.